Episode 89. Gadis kecil untuk Presdir. Menjelang siang, Dahlia kelimpungan karena ia tidak menemukan suaminya dimanapun di dalam rumah. Dia memang tidak bersama Ren sejak pagi karena sibuk beres-beres rumah yang berantakan selepas acara. Meskipun ibu menyuruhnya beristirahat, tentu saja Dahlia tidak bisa berpangku tangan begitu saja. "Bu," Dahlia akhirnya mencoba bertanya pada sang ibu. "Ren pergi kemana ya?" "Lah, kok kamu tanya sama ibu? Kita kan dari tadi bareng-bareng di sini Dahlia," ibu menjawab sambil tangannya cekatan mencuci piring. "Paling di kebun sama bapakmu." Dahlia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kebun sesuai petunjuk ibu. Tapi, saat sampai di sana dia hanya menemukan bapak yang sedang fokus menyiram tanaman. "Pak," panggil Dahlia. Bapak menghentikan aktivitasnya sejenak untuk menoleh. "Tahu Ren nggak?" Bapak berpikir sejenak. Tadi dia diajak ngobrol sama beberapa ibu tetangga. Terus kayaknya Ren diajak ke rumah mereka. "Hah?" Dahlia melotot. "Ke rumah mereka ngapain?" "Yo bapak ndak tahu tuh. Coba kamu cari aja sana," perintah bapak sambil melanjutkan menyiram tanaman. Dahlia mendesih. Ada-ada saja sih. Kenapa pula Ren pergi bersama ibu-ibu julid itu? Dahlia kemudian keluar rumah dan ia bisa langsung melihat kerumunan orang di salah satu rumah tetangga. Meski tidak yakin, entah kenapa feeling Dahlia mengatakan suami yang baru 1 hari dinikahinya itu berada di sana. Benar, kan? Saat sampai di sana, Dahlia melihat Ren sedang mengobrol di tengah para emak-emak yang tertawa gonit. Kaos yang dipakai suaminya sudah tersampir ke bahu, dan lelaki gagah itu hanya memakai kaos kutang saja. Para ibu-ibu gonit pun dengan leluasa menyentuh otot lengan suami Dahlia. "Ih, ya ampun, kamu itu lucu banget ya," seorang tetangga yang sudah lama menjanda tampak mencubit lengan Ren sambil tersenyum menggoda. "Heh, enak aja pegang-pegang punyaku," batin Dahlia kesal. "Sayang," teriaknya dari kejauhan yang membuat tatapan semua orang menoleh ke arahnya. Dengan bibir bersungut-sungut, Dahlia lantas berjalan mendekati Ren. Ada istriku." Ren melambaikan tangannya senang. "Lihat deh, aku dapat hadiah banyak banget dari tetangga kita." Ren mengangkat 1 tandan pisang matang dan beberapa sayur mayur yang ditumpuk di depannya. "Itu apa?" Dahlia terperangah. "Jangan bilang kamu beli ini semua." "Enggak," Ren menggeleng. "Aku dikasih karena udah bantuin mereka tadi." "Baik banget kan mereka?" Dahlia menghela napas panjang. "Kamu disuruh apa sampai lepas-lepas kaos begitu?" "Mana di depan ibu-ibu genit," cibirnya sambil melirik sinis para tetangga. "Oh, tadi aku disuruh bantuin angkat kayu balok," Ren menjawab enteng. "Hah?" Dahlia terkaget-kaget. "Ren, seorang CEO perusahaan fashion nomor 1 di negara ini, disuruh ngangkat kayu balok." Ia lantas menoleh ke arah para ibu-ibu itu dengan kesal. "Maaf ya ibu-ibu, kenapa suami saya disuruh-suruh seenaknya ya?" "Ih, apa sih Dahlia, orang kita nggak nyuruh, cuma minta tolong," salah seorang tetangga menjawab. "Lagian kami kan ingin membuktikan seberapa kekar suami kamu itu." Ternyata beneran kekar banget. "Pasti tiap malam enak, hihihi," ucapan tetangga itu membuat semua orang terkikik geli. "Nggak lucu ya? Suami saya itu nggak pernah kerja berat. Kalau nanti dia kenapa-napa, ibu mau tanggung jawab." Dahlia kemudian menggandeng tangan Ren.
Ayo kita pulang Ren. Eh, sebentar sayang, ini pisangnya gimana? Ren menunjuk tumpukan buah dan sayur yang menggunung di depannya. Kan sayang kalau nggak dibawa. Apalagi ini dikasih orang, nanti kesannya nggak sopan. Dahlia lagi-lagi hanya bisa menghela napas panjang. Terserah kamulah, ujarnya lalu bergegas pergi dari sana. Sayang, tunggu. Ren kemudian mengangkat benda-benda itu sekaligus yang membuat para ibu-ibu langsung berdecak kagum. Permisi dulu ya ibu-ibu, besok kita sambung lagi, ucapnya sopan. Iya nak Ren, jangan sungkan-sungkan main ke rumah kami ya. Ya ampun, udah ganteng, kaya, sopan lagi. Batri amalannya apa ya bisa punya mantu sesempurna itu. Para tetangga sibuk menggosip sambil memandangi kepergian Ren. Iya, aku juga penasaran. Awas saja kalau nanti Dahlia menyia-nyiakannya, akan aku rebut, tambah tetangga janda yang genit. Ih, mana mau dia sama kamu. Seleranya nak Ren itu yang masih kinyis-kinyis. Yang masih ting-ting. Celetuk tetangga yang lain. Meskipun aku sudah tidak ting-ting lagi, tapi aku jauh lebih berpengalaman tahu. Telinga Dahlia sampai panas mendengar ucapan para tetangga. Padahal dia sudah berjalan agak jauh, tapi suara mereka masih tetap terdengar jelas. Sayang. Ren berlari susah payah sambil menggotong tandan pisang dan sayur mayur. Tungguin dong. Dahlia mendengus. Oh, masih ingat punya istri, aku kira udah kepincut sama janda sebelah. Astaga, sayang, kok kamu ngomongnya begitu sih? Tadi kan mereka minta tolong, ya harus aku bantuin lah. Lagian kan mereka sudah ibu-ibu, masa kamu cemburu? Emang kamu kira ibu-ibu nggak punya hati, mereka bisa aja baper sama kamu tahu. Kan mereka yang baper, akunya nggak. Ren tersenyum lebar. Lagian ya, kamu tuh kenapa sih harus sok akrab sama tetangga-tetangga di sini? Aku aja yang lahir di sini nggak akrab-akrab banget. Dahlia masih merasa kesal, tangannya ia lipat di depan dada. Sebagai manusia kan kita harus bersosialisasi sayang, Ren tetap konsisten menjawab lembut. Lagian kan ada untungnya aku akrab sama mereka, buktinya aku dapat pisang sama sayuran sebanyak ini, tambahnya bangga. Kalau cuma pisang sama sayuran sih, di rumah juga banyak. Dahlia mempercepat langkahnya menuju ke dalam rumah. Membuat Ren kesusahan mengimbanginya. Sayang, tunggu. Malamnya, Dahlia makin dibuat kesal karena Ren mengeluh bahunya sakit. Lelaki itu bahkan mengaku sampai kesulitan menggerakkan tangan kanannya. Kayaknya sarafku kejepit deh sayang, Ren meringis sambil memijit tangannya sendiri. Apa aku bilang? Dahlia memukul bahu suaminya yang sakit dengan kesal. Kamu tuh nggak pernah kerja berat, pakai sok-sokan ngangkat kayu balok. Aduh. Ren menjerit karena pukulan Dahlia membuat bahunya semakin nyeri. Sakit beneran loh ini, Yang. Duh, kamu itu bener-bener ya. Dahlia beranjak dari kasur dan mengambil sesuatu dari meja riasnya. Lepas baju kamu. Hah. Ren menelan ludah. Lepas. Iya, cepetan. Dahlia berkata dengan tidak sabar dan memaksa suaminya itu melepas kaos yang ia pakai. Tunggu, sayang, aku harus mandi dulu kayaknya. Ren tiba-tiba merasa gugup sampai berkata dengan terbata-bata. Meski begitu ia menuruti ucapan Dahlia untuk melepas kaosnya. Hah? Kenapa harus mandi segala? Ya kan biar nggak bau, Ren menjawab malu-malu.
Apalagi kan nanti bakalan keringetan, jadi tinggal dilap aja, kan? Dahlia bertanya balik. Kok susah amat? Iya sih, Ren menggaruk tengkuknya. Kalau gitu, aku sekalian lepas celana ya. Hah? Kenapa kerokan harus lepas celana? Dahlia mengangkat uang koin seribuan dan minyak kayu putih di tangannya. Kan yang mau aku kerokin bahu kamu yang lagi sakit. Hah? Ren sekarang yang gantian terbengong-bengong. Jadi dari tadi maksud kamu itu kerokan? Iyalah, memangnya apa lagi? Kan katanya bahu kamu sakit, jadi dikerokin dulu biar lebih enakan. Dahlia memaksa lelaki itu tengkurap di atas kasur. Lagian kamu kok aneh sih? Yang sakit bahunya kok yang mau dilepas celananya. Ren memejamkan mata. Ia merasa malu luar biasa. Masalahnya, pikirannya tadi dengan Dahlia benar-benar berbeda 180 derajat. Ini bakalan sedikit sakit, jadi ditahan aja ya. Dahlia mulai menggoreskan uang koin itu pada bahu Ren. Auh! Ren sontak menjerit kesakitan. Episode 90. Aukeh! Teriakan Ren menggema di dalam rumah. Arya, adik laki-laki Dahlia yang sedang main game di ruang tamu sampai terlonjak karena terkejut. Apa itu tadi? Tukasnya terheran-heran. Ada apa? Ternyata bukan cuma Arya yang kaget. Bapak dan ibu juga tergopoh-gopoh pergi ke depan pintu kamar Dahlia. Bapak juga dengar. Bisik ibu yang dijawab dengan anggukan kepala oleh bapak. Auh! Sayang! Polan-polan! Terdengar suara entihan Ren dari dalam kamar. Bapak dan ibu langsung melotot. Dengan cepat, ibu menutup telinga Arya dengan kedua tangannya. Anak kecil nggak boleh dengerin, tukas ibu. Tapi ibu sendiri kelihatannya masih penasaran karena tidak segera beranjak dari sana. Sis. Udah. Kamu diem aja. Nanti lama-lama juga nak kok, terdengar suara Dahlia. Bapak dan ibu kembali berpandangan. Jangan di situ sayang, auh. Lagi-lagi terdengar suara Ren. Terus mau di mana lagi? Udah, kamu nurut aja kenapa sih? Bentar lagi Kak Asteris luar nih. Bapak dan ibu terkesiap, buru-buru mereka membawa Arya pergi dari sana. Sesampainya di dapur, pasangan suami istri itu langsung mengambil gelas dan air putih. Menenggak minuman itu sampai habis. Ada apa sih, Bu? Arya yang belum mengerti situasinya terheran-heran. Mas Ren kayaknya kesakitan itu loh, kok malah kita tinggal. Sial. Ibu menempelkan telunjuk pada bibirnya. Udah. Nggak usah dipikirin. Itu urusan Mas Ren sama mbakmu. Memangnya apa sih, Pak? Arya yang merasa tidak puas dengan jawaban ibu, beralih ke bapak. Bapak menggeleng cepat. Kamu masih kecil, nggak boleh tahu dulu. Ini urusan orang dewasa. Apaan sih? Aku tanya Mbak Dahlia aja deh. Jangan. Ibu dan bapak kompak mencegah. Kamu mau ikut bapak beli rokok nggak? Kalau ikut nanti tak belikan es krim. Bapak buru-buru menggandeng Arya keluar rumah. Arya yang masih kebingungan akhirnya menurut saja, lagi pula dia senang karena mau dibelikan es krim. Duh. Ibu memegang dadanya sendiri yang berdebar-debar. Nggak ngangka kalau anak perempuanku ternyata agresif sekali, gumam ibu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu, Pak Sutri baru di dalam kamar masih terus melanjutkan. Mereka tanpa mengetahui kalau anggota keluarga mereka sudah salah paham.
Ren masih terus kesakitan karena rasa nyeri pada bahunya, sedangkan Dahlia memijit-mijit bahu suaminya itu. Gimana? Lebih enak kan? Anginnya juga udah keluar, tanya Dahlia. Lumayan sih, sayang, Ren menjawab masih dalam posisi tengkurap. Kamu ternyata pinter mijit ya. Seneng deh, punya istri yang bisa segalanya. Halah, nggak usah gombal kamu. Aku masih belum memaafkan kamu ya, karena udah godain janda sebelah. Ya ampun sayang, yang godain janda sebelah siapa sih? Ya mungkin kamu niatnya nggak godain, tapi dianya tergoda. Aku bisa lihat dari matanya yang genit itu waktu cubit-cubit kamu. Hih, pengen aku sentil pusernya. Ren terkekeh mendengar omelan Dahlia. Kamu cemburu karena dia udah cubit-cubit aku. Ya udah sih sayang, kamu gantian cubit aku aja. Dahlia melotot sambil memukul pelan punggung suaminya. Ren tertawa dan ia mengganti posisinya menjadi terlentang. Dahlia masih memandangnya dari atas dengan bibir cemberut. Padahal niatnya malam ini aku ingin menebus malam pertama kita kemarin. Ren menyentuh P4 hektar Dahlia dengan telunjuknya. Jadinya gagal deh. Kenapa gagal? Dahlia tersenyum. Yang sakit kan bahu kamu, yang B** wah masih baik-baik saja kan? Dahlia mengerling nakal. Astaga, sayang, di mana kamu belajar kata-kata seperti itu? Ren terperangah. Dari kamulah, tukas Dahlia. Jadi gimana? Mau lanjut? Tentu saja, Ren bangkit dari posisinya dan duduk. Tiba-tiba Dahlia menghentikan gerakan tangan sang suami. Ada apa sayang? Ren bertanya tidak sabar. Tunggu, Dahlia buru-buru bangkit dari kasur dan berbalik badan. Ia mulai mengecek ke C** lana D** lamnya. Sialan, ada bercak M** rah di sana. Kenapa? Kening Ren berkerut melihat istrinya kembali dengan wajah masam. Maaf sayang, tapi, kayaknya malam ini belum bisa. Soalnya, sekarang aku lagi dapat. Ren berpikir lama, mencoba memahami maksud sang istri. Maksudnya, kamu lagi datang undangan. Dahlia menggigit bisbir dan menganggukkan kepalanya. Iya, maaf ya sayang. Ren langsung merasa lemas. Wajahnya berubah kecewa. Gagal maning, keluhnya. Dahlia mendekati sang suami dan mengelus punggungnya lembut. Kayaknya kita harus latihan sabar deh sayang. Ren mengangguk. Ia meraih sang istri dan memeluknya. Aku selalu sabar kok sayang. Good boy. Dahlia tersenyum dan mencium pipi sang suami. Makasih ya. Nanti kita lakukan saja saat di Jakarta, atau kalau nggak pas nanti kita honeymoon. Wajah kecewa Ren berubah menjadi seringai nakal. Bener ya. Aku pastikan saat itu kamu nggak bisa keluar dari kamar selangkah pun. Kita lihat saja nanti, Dahlia mencibir. Palingan kamunya yang nggak akan kuat. Oh, nantangin aku nih ceritanya. Ren menganggukkan kepala. Apa perlu aku buktikan kekuatanku? Dahlia memukul dada sang suami sambil tertawa terbahak-bahak. Bercanda sayang. Sekarang kita keluar yuk, aku lapar. Mau makan di luar? Ren meraih kaos yang tergeletak di atas ranjang dan memakainya lagi. Mau makan apa? Coba aku cari lewat aplikasi. Kamu kira ini tuh di kota? Mana ada warteg di kampung sini yang masuk aplikasi? Loh, terus gimana dong? Ren bertanya heran. Ya kita ke sana aja sekarang,
langsung cari di sana. Dahlia memakai kembali pakaian dalamnya yang atas. Duh, kaos aku jadi kusut. Aku ganti baju dulu deh. Dahlia membuka lemari dan baru menyadari kalau Ren masih memandanginya. Heh, kamu ngapain? Keluar sana, usirnya. Tapi Ren tak bergeming. Kenapa memangnya? Tadi kan aku udah lihat waktu kamu nggak pakai baju. Ya tapi kan aku malu, sana keluar dulu. Ren terkekeh. Tapi ia menuruti ucapan Dahlia dan turun dari kasur. Ia kemudian melangkah keluar dari kamar dengan hati-hati. Sampai di luar, Ren bisa melihat ibu mertuanya sedang berdiri di depan kompor. Merasa penasaran, Ren pun menghampirinya. Bu, lagi ngapain? Masak. Suara Ren sebenarnya pelan saja, tapi entah kenapa wajah ibu terlihat begitu terkejut. Nak Ren. Ibu tersenyum lebar, berusaha terlihat tidak kaget. Kok keluar? Pertanyaan konyol. Memangnya Ren tidak boleh keluar kamar? Iya Bu, kita mau cari makan dulu di luar. Katanya Dahlia lapar. Ren tetap menjawab sopan meskipun pertanyaan ibu terdengar aneh. Oh, lapar ya? Iya sih, memang harusnya makan banyak setelah beraktivitas berat, tukas ibu sambil mengipas-ngipasi wajahnya sendiri. Aktivitas berat. Ren mencoba berpikir. Tapi kemudian ia ingat kalau siang tadi kan dirinya habis mengangkat kayu balok, jadi mungkin maksudnya itu. Iya ya Bu, kayaknya saya butuh banyak protein. Saran ibu, coba makan toge yang banyak, bisik ibu. Itu jauh lebih bagus dan top tier nak Ren. Toge. Meskipun bingung, Ren manggut-manggut. Oke Bu, nanti saya coba makan toge yang banyak. Nah iya, semangat ya, kamu pasti bisa. Ibu mengepalkan tangan memberi semangat. Ren membalasnya dengan melakukan hal yang sama, kemudian ia berjalan menuju ruang tamu sambil menunggu Dahlia selesai bersiap-siap. Aku baru tahu kalau toge bagus untuk otot, Ren berpikir sejenak. Merasa penasaran, ia membuka ponsel dan mencari informasi pada Google tentang manfaat toge. Ren melotot saat melihat baris pertama layar pencarian. Meningkatkan kualitas sperma. Ren menutup mulut karena baru menyadari sesuatu. Oh walah, ternyata maksud ibu mertuanya tadi ini, toh.